Presiden Prabowo Subianto. Setelah ini bagaimana tanggapan dari bahwa jangan sampai ada matahari kembar itu kan disampaikan berulang kali ya. Dan ya kemudian muncul peristiwa ini bahwa seolah ada matahari kembar. Ya kalau Pak SBY itu diposisikan sebagai camat pasti akan dituduh sebagai orang yang juga akan membentur-benturkan Solo dengan istana. Kan itu yang muncul narasi. Saya kira orang sekelas Pak SBY dan Pak Mardhani Alisera ini bukan kaleng-kaleng Rifana. Tahu betul bagaimana denyut nadi kekuasaan hari ini. Jadi itulah yang saya sebutkan, statement-statement elit itu terukur kok. Tidak mungkin lahir dalam ruang hampa. Serapi apapun statement-statement narasi yang muncul ini hanya sebatas silaturahmi, bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi kan kita tidak bisa menghentikan perdebatan soal seakan-akan soal potensi adanya matahari kembar. Begini jalan ceritanya. Dulu banyak sekali orang tidak terima dan bahkan marah ketika Jokowi itu disebut sebagai petugas partai oleh PDIP. Sorry to say, yang mendukung dan yang tidak mendukung saat itu ke Pak Jokowi tidak setuju kalau Jokowi diidentifikasi, diintervensi dan diatur-atur bahkan oleh partainya sekalipun sejak bareng dari Solo, Jakarta. Per hari ini publik juga hanya ingin melihat Presiden Republik Indonesia namanya Prabowo Subianto, tidak boleh ada orang, partai politik, kekuatan manapun yang mencoba untuk mengatur-atur dan mengintervensi itu. Itu suasana publik, Rifana. Makanya saya gak galak, kok istana diam saja? Yang ngomong bos-bos ini mestinya ditegur dong. Ini mendidih suasana hati rakyat ini. Itulah yang saya kira yang kan tidak mau di situ. Aktivis partai, petugas partai. Ternyata nggak terbukti kan. Betul. Apalagi Pak Prabowo, kira-kira begitu. Komandan. Nah itulah yang sebenarnya dia pasti akan bertindak. Yang ingin dibersihkan. Jadi nggak usah khawatir kalau itu. Memimpin dirinya sendiri yang asli. Pak Prabowo itu komandan. Itulah yang disebutkan di awal. Ini kan yang di luaran aja yang panas Rifana. Karena kesan itu cukup kuat. Makanya kalau ada menteri yang bilang bos-bos yang lain di luar presiden, wah ini offside ini. Mesti ditelepon satu persatu ini kan. Minimal tidak diulang lagi. Nah, itu yang pertama. Aja ke publik. Itu yang pertama. Saya 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, baik pribadi kemudian jabatan-jabatan politik beliau. Pak Prabowo itu tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau Anda berusaha intervensi beliau, maka Anda akan jadi musuh beliau pertama. Jadi saya mau sampaikan kepada publik, kalau kemudian terus dikembangkan Pak Prabowo ini diintervensi, ada matahari kembar, saya yakinkan itu nggak akan terjadi. Kalaupun ada upaya misalnya narasi ada matahari kembar yang terus dikembangkan, mungkin adalah upaya supaya Pak Prabowo kesal begitu. Dan saya yakinkan Pak Prabowo tidak akan terpengaruh dengan tapi menteri-menteri itu udah ditegur belum? Loh, kalau terkait dengan menteri-menteri itu yang tegur, tentu Pak Prabowo yang paling tahu. Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Tapi yang jelas begini, menteri dan para menteri juga paham bahwasannya, misalnya dalam kasus Pak Treng, memang gaya Pak Treng itu begitu kan. Artinya tidak ada maksud kemudian menempatkan beliau punya dua bos. Tapi memang gaya komunikasi beliau yang memang terbiasa dengan bercanda begitu, itu kemudian muncul sebagai bentuk penghormatan. Jadi kemudian ya itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang tidak suka sebagai batu untuk melempari para menteri yang ngomong tidak tepat tadi. Nah, dikit-dikit ini. Jadi saya katakan gini. Jadi memang yang kita pahami ya, saya ada 2 tahun saya di situ di Koalisi Merah Putih dulu, bahwa itu tidak intervensi, tidak berarti anti kritik. Tetapi Pak Prabowo adalah sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan. Yang penting rasional, objektif dan faktual. Dan oleh karena itu kita lihat sekarang langkahnya kan. Langkah yang dilakukan oleh Pak Dasko itu untuk melakukan komunikasi politik atau komunikasi apapun namanya dengan kelompok-kelompok kritis, sebutlah misalkan Rocky Gerung dan kemudian ini kan tidak mungkin ini dilakukan tanpa perintah atau minimal ada sinyal dari Pak Prabowo gitu loh. Jadi artinya semua gitu loh. Mas Adi mau menambahkan sedikit?
Ya saya kira kalau kita mau jujur ya, semua menteri Kita jujur kok Mas Adi, jangan Iya. jangan kalau kita mau jujur, kita jujur. saya ingin mempertegal bahwa semua orang yang di sini itu jujur. Ya jujur. Bahwa saya kira semua menteri dan wakil menteri itu punya bos, Rifana. Menteri-menteri dari partai saya kira ketua umum partainya itu adalah bos mereka. Betul. Tapi secara explicitly mereka tidak pernah mengatakan sejak dia menteri, wakil menteri tidak pernah secara terbuka ini adalah bos saya. Ini tentu untuk menjaga suasana kebatinan publik. Iya, iya. Bahwa kesan-kesan yang dimunculkan itu hati-hati. Apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo itu kan reminder, ini kan soal komunikasi kepada publik. Ini mungkin bahasa informal, bahasa persahabatan, bahasa penghormatan, ada orang tua, ada orang spesial yang telah membuat dirinya untuk menjadi orang penting saat ini. Tapi kalau menjabat publik, Rifana, omongan, statement-statement politiknya itu pasti menjadi barang publik. Jadi orang seperti Bang Dhanil mau sedang olahraga, mau sedang bicara, pasti akan menjadi pergunjingan. Disitulah yang saya sebutkan, hati-hati. Wajar kalau kemudian Pak Prabowo menunjuk jubir yang baru karena PCO mengkhawatirkan. Jangan sampai nunjuk jubir yang baru karena komunikasi menteri yang lain itu tidak benar. Ini sebenarnya untuk mengorkestrasi Mas Adi. supaya sesuatu yang Mas Adi. sifatnya prinsip menjadi penting itu tersampaikan dengan baik yang Mas sebenarnya. Adi, yang Bahkan jelas- kalau saya melihat kayak Bang Dhanil, ini kan paling Pak Prabowo. Iya. Artinya Pak Prabowo ini nggak ngomong sekalipun, Bang Dhanil sudah tahu. Sudah paham lah ya, satu betul. chemistry Bahkan gitu saya ya. juga hakul yakin apa yang terjadi dengan bos-bos sebutan itu, Bang Dhanil juga tahu. Oke. Cuman pura-pura adem, Rifana. Tentu untuk menjaga suasana supaya politik kita baik-baik. Semua baik-baik aja. Mas Dan Adi, itulah yang saya ingin sampaikan. yang Ayolah jelas terbuka. kan Kalau memang marah-marah aja, tadi Pak. kan yang dari partai-partai itu kan pasti punya bos. Yang pasti cuma punya satu bos itu adalah kami kader Gerindra. Ya. Siapa itu? Bos kami cuma satu, itu Presiden betul itu. Prabowo Oke. Subianto. Setelah ini bagaimana tanggapan dari Bagaimana teman ya, kalau kita melihat ya perdebatan ataupun eh, diskusi tentang matahari kembar ini memang tak ada habis-habisnya. Lantaran menteri-menterinya Prabowo ini malah mendua hati ya. Banyak sekali di antara mereka yang masih istilahnya itu mengabdi kepada Jokowi dengan mengatakan bos kepada Jokowi. Nah, ini yang membuat para pengamat ini menganalisanya bahwa mereka para menteri ini ya masih menganggap Jokowi ini bosnya, padahal ada presiden yaitu Prabowo Subianto yang satu-satunya matahari ya. Dan inilah yang menjadi perdebatan yang luar biasa kepada antara Adi ya dan Dhanil, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?